Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Grup grup baru, grup frontline leader yang sengaja buat untuk percepatan. Bahwasanya bisnis itu kalau tidak dipercepat maka jalannya akan stagnan. Nah, saya senang kerja itu cepat, seset gitu ya, terpola. Nah, kemudian hasilnya juga akan cepat dan terpola juga. Berbeda ketika kita uh, istilahnya berbisnis dengan cara-cara yang biasa konvensional. Oke, nah itu tujuannya. Dan uh, cara-cara seperti ini sudah dibuat sebenarnya oleh leader kita, Bapak Jena Mufti Muhammad ya, Crown Diamond Director. Dan juga saya sudah tambahkan sedikit materi-materi kalau di list kemarin yang saya berikan itu di materi keempat dan ketujuh itu saya tambahi tentang prospecting dan tentang satu lagi tentang duplikasi. Nah, untuk materi ini adalah materi tentang duplikasi ya, bukan prospecting. Berarti ini adalah materi ketujuh. Tapi ini sangat penting saya jelaskan karena salah duplikasi maka ke bawah itu akan salah. Seorang agen yang tidak bisa menduplikasikan cara upline yang benar itu suksesnya lama ya, otomatis pasif income-nya kecil, omsetnya kecil. Nah, berdasarkan dari itulah pengalaman ya, saya ingin mencoba sebuah terobosan untuk membina jenderal saja daripada membina 1000 kopral ya. Satu, lebih baik kita kehilangan beberapa kopral daripada kehilangan beberapa jenderal. Jadi urgenitas ya, urgennya itu dilihat dari skala prioritasnya, jenderal itu lebih powerful gitu ya. Nah, mengapa pembinaan ini dibutuhkan oleh jenderal? Karena dengan adanya sebuah pola yang sudah terdidik, jenderal yang sudah terdidik, dia akan membina jenderal di bawahnya lagi. Begitu seterusnya, dia akan banyak membawa pasukan. Jika satu orang yang terdidik dengan cara duplikasi yang benar, maka ini duplikasinya akan terus ke bawah. Yang dilakukan oleh Pak Ihsan ya, yang sudah mempunyai 2 juta PV atau setara berapa miliar, 5 miliar omsetnya, itu melakukan cara-cara seperti sederhana saja yang jauh bahwasanya kemampuan teknis beliau itu sangat jauh di bawah domain-domainnya. Tapi faktanya dengan cara-cara sederhana itu beliau punya omset yang besar. Oke, nah kemudian kita combine, kita gabung dengan cara-cara dari upline yang sudah benar seperti Mas Mufti Muhammad. Mungkin kemudian juga dengan tambahan dari cara-cara saya, insya Allah akan menghasilkan omset dari kawan-kawan semuanya. Oke, nanti di link sebelum ini itu adalah KDI ya, adalah cara garis besar mengapa duplikasi itu penting, kemudian cara-cara duplikasi, mindset duplikasi dan macam-macam. Nah, kemudian setelah pertanyaan adalah apa yang harus diduplikasikan ke agen, betul? Nah, dari situ teman-teman, saya manggilnya teman-teman saja ya, biar akrab. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak punya sesuatu yang bisa diduplikasikan ke bawah, artinya bisnis ini hanya stagnan, hanya dikuasai oleh satu orang yang pintar. Faktanya jaringannya Mrs. X ya, seperti Mrs. X saja itu mempunyai omset besar, padahal secara kemampuan teknisnya kecil. Setelah dikupas ternyata duplikasinya benar, mak lebih konsisten, lebih telaten gitu ya, dengan cara-cara sederhana, kemudian diduplikasikan ke agennya, ke bawahnya, dan begitu terus. Bahkan kemarin sampai belanja 1 miliar untuk produk kecantikan. Bayangkan, produk kecantikan bisa belanja sampai 1 miliar. Ini adalah sebuah pencapaian sangat luar biasa. Yang biasanya belanja 1 miliar per miliar itu untuk produk-produk agro. Ya, faktanya itu digunakan untuk belanja produk kecantikan. Ini adalah sebuah pencapaian sangat luar biasa. Nah, untuk itulah saya coba merumuskan sebuah pola yang mungkin akan sedikit membantu
perkembangan bisnis dari teman-teman. Ya, sekarang mau saya fokuskan untuk membina, karena lebih cocok pembinaan, maksudnya pembinaan agen dengan metode-metode pembinaan frontline yang atau leader ya, atau yang sudah mengembangkan sistem, semangat mengembangkan sistem. Nah, saya tampung dengan edukasi seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita langsung ke intinya saja. Bahwasanya pola yang akan kita duplikasi adalah ini, mind map sukses NASA. Ini seperti kurikulum ya, mungkin silabus ya. Jadi kalau di bisnis konvensional itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya income luar biasa besar, itu cenderung dia mempunyai kemampuan teknis yang luar biasa daripada kemampuan sistem yang luar biasa daripada kemampuan teknisnya. Itu artinya lebih dari 90% kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh sistem. Ketika sistem itu sudah berjalan, maka dia mempunyai bargaining position yang tinggi ya. Otomatis ketika dia sudah mempunyai posisi tawar yang tinggi, itu seseorang yang memiliki kemampuan teknis akan dinaungi gitu ya. Maksud saya adalah seseorang yang memiliki kemampuan teknis belum tentu bisa sukses orang yang memiliki kemampuan sistem. Pun begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang memiliki kemampuan teknis kemampuan sistem besar, ini bukan begitu sebaliknya ya, tapi sebuah kontradiksi. Jadi ketika seseorang mempunyai kemampuan sistem besar bagus, itu cenderung lebih sukses daripada seseorang yang mempunyai kemampuan teknis bagus. Oke, bisa dipahami dari sini. Artinya adalah kita harus menguasai ya sebuah kemampuan sistem, itu harus porsinya lebih besar daripada kita mempunyai kemampuan teknis. Toh walaupun kemampuan teknis itu penting, tidak bisa jalan kalau misalkan kemampuan teknisnya tidak dikuasai. Oke, bisa dipahami. Nah, kemudian kita bahas dulu yang mungkin untuk masalah teknis. Sangat gampang untuk menguasai teknis sebenarnya. Teknis itu hanya menyumbang 5% saja. Teman-teman kalau ingin menghasilkan omset, bisa menguasai online marketing, offline marketing, dan punya manajemen yang bagus. Ini saya bagikan nanti di grup, silahkan nanti teman-teman download aplikasinya di Xmind. Coba diketik saja di sini Xmind. Pertanyaannya adalah kalau nggak punya laptop gimana? Nanti ada solusinya. Nanti mungkin screenshot saya bagikan gitu ya. Tapi yang punya laptop saya harapkan mempunyai aplikasi ini sangat membantu sekali untuk mencerahkan pola pikir. Karena pola pikir itu penting sekali. 2013-2015 saya kehilangan potensi kurang lebih ratusan juta, 100 juta minimal, gara-gara tidak mempunyai mindset yang benar. Oke, ini bisa di-download nanti ya. Terus kemudian coba kita kupas satu-satu. Ya, agak lama sedikit ya karena aplikasinya lumayan besar. Tapi coba nggak apa-apa lah. Kita coba gali satu persatu. Di online marketing nanti teman-teman akan mempelajari tentang sumber traffic dan teknik closing. Ya, nanti bisa dibaca saja ini. Ketika teman-teman mempunyai sumber traffic ya, harus dilihat, harus dipetakan bahwa sumber traffic itu banyak seperti ini. Nah, saran saya, teman-teman hanya menduplikasi ini saja dulu. Untuk yang lain-lain nanti bisa sambil jalan, karena ini yang lagi powerful. Ini momentum kita manfaatkan sebesar-besarnya. Ada Facebook Ads, ada promote di fanpage yang rame, promote di fanpage Facebook follower, ini yang mau saya duplikasi. Aku target juga, kemudian aku tertarget. Nah, kemudian yang offline marketing tentang face target ya terutama ya. Atau untuk yang offline marketing tentang perkebunan belum kita bahas terlalu mendalam karena kapasitas untuk menjelaskan itu butuh pengalaman yang tinggi.
nanti kita bahas mungkin di next, kalau misalkan memungkinkan gitu ya. Nah, kalau sekarang kita membahas tentang offline marketing Crystal Egg, karena pengalaman teman-teman di Jawa Timur itu 1 tahun, bahkan tidak ada 1 tahun bisa menghasilkan Avanza. Nah, ini teman-teman bisa percepatan. Jadi kalau teman-teman nanti mau mengajarkan kedonannya, menduplikasi caranya ya, cara upline itu biasanya cukup ini aja, Facebook sama offline marketing dan Crystal Egg. Ini segera ya, jangan terlalu banyak menunda. Untuk yang offline marketing ini misalkan harus menguasai pengetahuan produk, teknis media jadwal, teknis closing, prospecting agen. Nah, di sini teman-teman juga akan melihat ya not yang sudah saya jelaskan. Nah, mungkin penjelasannya terlalu global. Nah, ini coba nanti teman-teman akan secara ada kelasnya nanti. Untuk yang Facebook ada kelasnya, kita coba mewadahi ya. Kemudian ini sudah ini caranya. Notnya gila ini gimana ini? Kelihatan ya? Oke, itu yang teknis. Tidak saya bahas dalam, tapi teman-teman coba dikira-kira saja. Bahwasanya yang kita duplikasi adalah tentang Facebook marketing dan offline marketing tentang Crystal Egg. Itu saja dulu. Ya, untuk yang lain-lain itu yang misalkan persawitan itu tidak terlalu diduplikasi ya, karena itu untuk sifatnya project. Kemudian manajemen, teman-teman juga menguasai manajemen yang benar terkait dengan manajemen konvensional terutama, karena biasanya percepatannya dilakukan itu membutuhkan kerja tim ya. Kerja tim ini bisa dijumpai di penjelasan tentang Facebook tentang manajemen konvensional. Oke, ini sudah. Nah, kemudian marketing langit. Nah, setelah kita menduplikasi tentang teknis tentang Facebook marketing, kemudian tentang offline marketing Crystal Egg ya, kita juga harus menduplikasi tentang sesuatu yang visi misinya lebih besar daripada itu, adalah marketing langit. Mengapa marketing langit itu penting? Karena begini, faktanya saya punya agen yang punya omset 250 juta per bulan. Faktanya dengan teknik yang sederhana, saya coba pertanyaan, kira-kira something else apa ya yang kira-kira melejitkan omset beliau. Dan ternyata beliau itu memuliakan orang tuanya. Sehingga omsetnya bisa melejit ya sampai 250 juta. Itu bisa diduplikasi. Nah, apa sih marketing langit? Marketing langit adalah sebuah teknik marketing ya untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya mungkin seperti itu, bisa memuliakan orang tua, bisa hablum dengan beribadah secara syar'i ya, zikir, sholawat, bermacam-macam. Kemudian juga sedekah dan lain-lain. Hablum minannas, misalkan menjaga hubungan baik dengan orang lain, tidak terlalu menyakiti hati orang lain, murah senyum dan macam-macam. Itu bisa dipelajari di lain hal ya, di lain kesempatan. Cara mau seperti itu, tapi ini memang sangat worth it sekali ya, karena memang faktanya memang seperti itu. Tidak melulu kita membahas tentang dunia saja, tapi faktor X yang disebut dengan marketing langit sangat mendukung sekali. Kemudian hal lain yang harus teman-teman ketahui adalah teman-teman harus mempunyai sebuah kemampuan sistem yang bagus, sistem dinasa dan sistem secara umum. Kalau di sistem dinasa itu ada rabat ya, ada workshop peringkat dan macam-macam. Kalau di sistem konvensional teman-teman bisa kalau teman-teman belajar tentang sistem dinasa
NASA, yaitu kerabat, workshop, macam-macam. Nah, ini kita bicara fakta. Jaringannya Pak Ihsan itu rata-rata mempunyai kader yang militan, artinya mereka mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar, untuk mengembangkan. Itu lebih cenderung cepat omsetnya daripada saya pernah punya pengalaman mengajari teknis dari nol seorang itu Facebook Ads macam-macam, tapi faktanya dia sekarang tidak fokus di NASA. Saya coba meyakinkan, tapi ya begitulah, karena pola pikir yang tidak benar dan semangat juang yang istilahnya semangat tempe ya biasa aja. Tapi teman-teman saya harapkan setelah diajari bisa mengembangkan NASA. Gak apa-apa sambil jualan yang kira-kira tidak kompetitor ya dengan produk NASA, silakan. Lebih bekerja, silakan. Saya tidak melarang, saya tidak menyuruh teman-teman untuk resign, tapi cobalah untuk membangun sistem dengan NASA gitu ya, dengan karena produknya bagus, karya anak bangsa. Itu salah satu hal yang mendorong saya untuk berjuang di NASA juga. Oke. Kemudian hal terakhir adalah ini sudah ya sebenarnya. Teman-teman cukup mengetahui pola umum usaha global. Nanti bisa di-download, kemudian dipelajari, dievaluasi, ditanyakan dan macam-macam. Kemudian terakhir adalah saya harapkan teman-teman fokus, karena di pembinaan grup frontend ini saya coba mengeluarkan semua kemampuan terbaik saya untuk membina teman-teman semuanya. Harapannya teman-teman segera mempunyai omset stabil 10.000 PV dan full stokis ya, karena kalau sudah stokis itu teman-teman percepatannya akan sangat cepat. Kalau misalkan teman-teman coba kita analisa dengan 10.000 PV kita bagi 22 itu ketemu berapa? 10.000 PV ini ada kalkulatornya sih ya. Coba kita hitung-hitungan 10.000 PV dibagi 22 poin per stock. Ini 10.000 PV dibagi 22 PV ketemu kali 20.000 harga margin dari HD dan HS ya, harga terbit dan harga distributor itu kurang lebih adalah 9 juta. Kemudian di operasional mungkin 1 juta, 8 juta belum ditambah poin. Kalau mungkin ini qualified bisa sampai 2 juta poin. Nah, mungkin teman-teman bisa mempunyai penghasilan minimal 10 juta per bulan dengan 10.000 PV saja. Ini adalah passive income ya. Nggak apa-apa sambil kerja, sambil berusaha, usaha lain sambil macam-macam istilahnya, tapi don't forget to make a system ya, dan lupa untuk membangun sebuah sistem begitu. Oke, kita sambung mungkin di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.